antara manusia dengan manusia pun ya di agama disebutkan kalau hutang itu nggak bisa gitu loh. Hutang ya harus dibayar. Harus dibayar. Maka ada juga yang mengatakan bahwa kita kalau saya punya hutang ke Master Dodi, lalu saya tidak bisa apa istilahnya Melunasi. menyelesaikannya di Mm-mm. di dunia ini, di akhirat Di nanti saya akhirat. tagih hutang Ditagih. sama Master Dodi. Waktu di dunia belum bayar loh. Iya. Balik. Kan Ditarik nggak dulu ya. nggak selesai gitu kan. Jadi Berkot Jawara, semangat anti korupsi. Jawa Timur, waspada dan responsif. Integritas, transparansi, jadi budaya podcast Jawara. Suara kita semua. Papua, podcast Jawa, semangat anti korupsi. Pod Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Jawara. Selamat datang kembali di podcast Jawara. Jawa Timur, waspada dan responsif anti korupsi. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi, santai ya, namun memberi banyak makna. Membahas nilai-nilai anti korupsi, integritas dan inspirasi gerakan kejujuran. Saya, Eko Lumajang, senang sekali bisa hadir kembali di tengah suasana hangat ini pasca Idul Fitri. Kali ini tema kita sangat relevan, yaitu maaf lahir batin tapi jangan lupakan akuntabilitas. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa dan sangat kompeten. Pertama, dari KPK adalah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, yaitu Master Dr. Insinyur Wawan Wardiana, Magister Teknik. Kita sambut bersama Master Wawan. Selamat siang, Master Wawan. selamat siang. Kalau di sana Eko Lumajang, di sini Wawan Bandung. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Ya itu satu branding image saja, Master. Jadi biar karena nama Eko itu kan kalau di Jawa kan banyak. Jadi ya Iya, iya, iya. Eko yang mana? Banyak Eko. Eko Lumajang nah, gitu ya. Oke, terima kasih Master Wawan. Berikutnya luar biasa juga dari Jatim Pak ini. Beliau juga saat ini bertugas di Inspektorat Kota Kediri. Selamat datang, Master Dodi Wahyudianto. Selamat datang, Master Eko, Alhamdulillah, kawan. siap. Terima kasih. Ya, Mas Dodi, selamat siang. Oke, untuk podcast Jawara ini biar semakin bermakna gitu ya. Ini kita coba langsung karena ini masih Idul Fitri masih ada ya, Master Wawan, Master Dodi ya. Ini masih 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 Syawal ya gitu ya. Nah, ini minggu-minggu terakhir Sawal. iya, mungkin yang belum puasa Syawal segera gitu ya, masih ada waktu. Oke, ini saya ke Mas Wawan dulu nih. Nah, bagaimana Master Wawan melihat momen Idul Fitri ini sebagai kesempatan ya bagi kita memperkuat nilai integritas gitu ya bagi diri kita. Silakan Mas Wawan. Terima kasih, Mas Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasaraya bareng istri, Cakep. cakep. perut lapar, makan ikan patin. Artinya, Tapi
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, luar biasa. Itu em, untuk paksi emang harus banyak pantun ya. Iya, Mas Wawan. Hey, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du. Terima kasih Mas Reko, Mas Dodi. Jadi kalau kita lihat momen yang lalu ya, 1 bulan kita di bulan Ramadan kita saum. Kalau kata Ustadz itu kan Ramadan itu membakar gitu kan ya ini ya. Artinya kita masuk ke ajang pelatihan gitu kan ya ini ya ini. Betul. Dilatih bagaimana kita bersikap jujur, dilatih bagaimana kita bersikap bertanggung jawab gitu kan ya. Kemudian juga kita harus apa namanya itu nilai-nilai yang lain itu ditanamkan pada saat bulan Ramadan yang lalu gitu kan ya. Sehingga diharapkan keluar dari Ramadan sebetulnya nilai-nilai itu masih harus ada gitu kan ya. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa namanya pelatihan baru di kelas, tapi adalah sesungguhnya pelaksanaan setelah pelatihan itu yang harus kita lakukan kan gitu, mengimplementasikan hasil pelatihan itu. Maka nilai-nilai tadi yang kita bangun dilatih selama bulan Ramadan 1 bulan itu harusnya itu bisa diimplementasikan dari mulai bulan Syawal ini sampai mulai Sya'ban nanti ke depan gitu kan ya 11 bulan ke depan gitu kan Sampai sehingga ketemu lagi ke Ramadan gitu ya. betul. Jadi nilai-nilai tadi itu harus diimplementasikan dari hasil apa namanya itu pelatihan selama bulan Ramadan tadi itu diimplementasikan selama 11 bulan ke depan gitu kan ya dari Syawal sampai bulan Sya'ban nanti sebelum Ramadan lagi di sini ini. Nah, tentu saja bahwa dengan godaan-godaan tadi ya, dengan kita waktu bulan puasa hal-hal yang sifatnya halal bagi kita, makanan di rumah itu halal gitu kan ya ini ya. Iya. Tapi kita nggak berani tuh ngambil gitu kan ya ini. Meskipun nggak Apalagi ada yang barang lihat ya, haram Mas kan. ya. Meskipun nggak ada yang lihat, Mas ya. Nggak ada yang lihat gitu Nggak kan. ada yang Gitu lihat kan. padahal. Kita nggak berani tuh gitu kan ya ngambil atau makan atau dalam wudhu aja. Mm-mm. Kita wudhu sendiri di kamar mandi yang tertutup, Iya, tapi kita nggak berani tuh gitu kan ya ini. iya, Itu iya, kan iya. orang yang berintegritas seperti itu ya. Itu, ya. Iya, artinya kita ditanamkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan tadi adalah supaya kita menjadi orang yang berintegritas. Dan terbukti bahwa kita bisa gitu loh. Kita bisa hal-hal yang sepele kayak gitu ya. Lulus ya, Nah, lulus. ya, nah harapannya tentu begitu keluar dari bulan Ramadan tadi, nilai-nilai yang kita implementasikan tadi, yang kita tanamkan dalam sehari-hari tadi, bahkan tadi meminum air pada saat wudhu di kamar mandi yang tertutup gitu kan, malam hari mati lampu juga kita nggak berani gitu kan ini. Iya, iya, Nah, iya. harusnya itu dibawa ke bulan Syawal tadi, bukan lagi dalam hanya kehidupan dalam bulan puasa dalam hal saum kita, tetapi itu diimplementasikan dari segi kehidupan kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan ya sini ya. Bisa, harusnya bisa gitu kan. Toh, Harusnya bisa. pada bulan puasa kemarin bisa. Yang halal aja kita berani, apa yang haram gitu kan sini. Nah, sehingga sebaiknya tadi sekali lagi Mm-mm. pada bulan Syawal ini kita harus bisa mengimplementasikan hasil latihan pada saat kita bulan Ramadan. Kita harus bisa menolak hal-hal yang udah jelas haram, yang halal aja kita bisa nolak, apalagi yang haram, entah suap, gratifikasi, apapun namanya gitu kan sini ini. Harusnya kita bisa mengimplementasikan itu. Begitu Mas Reko. Iya, setuju Mas Wawan. Ya, ini kalau Mas Dodi gimana nih? Kemarin tadi Mas Wawan sudah cerita nih, kalau beliau di bulan Ramadan itu sudah bisa lulus lah ya dengan ujian-ujian yang halal pun bisa kita hindari gitu ya. Nah, ini kalau Mas Dodi terutama mungkin di lingkungan Kediri sana ya. Ya. Ini apa nih yang bisa Mas Dodi ceritakan untuk memperkuat nilai integritas baik pribadi maupun mungkin di lingkungan kantor di Kediri sana. Silakan Mas Dodi. Ya, terima kasih Master Eko, Master Wawan. Kalau terutama di saat puasa kita udah digembleng seperti yang dikatakan Master Wawan. Di Idul Fitri inilah kita momen-momen kita untuk saling berbenah.
kita memperbaiki diri agar hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Hmm. Sedangkan besok lebih baik daripada hari ini. Di momen Idul Fitri itu kita sudah selayaknya untuk belajar mengenal diri kita, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Dan di sini kita selalu untuk berusaha jujur. Jujur satu kata yang sangat mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Hmm. Terutama jujur kepada diri sendiri. Walaupun orang lain nggak tahu ya, tetapi jujur kepada diri sendiri itu ternyata lebih sulit daripada Ke orang lain. eh, yang nampak dari orang lain itu. Hmm. Kalau di tempat kami kejujuran itu sudah mulai kita tanamkan kepada pegawai-pegawai ya, terutama di inspektoratnya. Jadi itu kita selalu berusaha untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika tidak ada kejujuran itu kita saling ingatkan. Mulai dari kedisiplinan kita masuk kerja jam itu sudah kita mulai langsung kita ingatkan satu dengan yang lain antar pegawai. Jadi lebih enjoy, lebih enak kayak gitu. Itu yang kami rasakan sebenarnya adalah kejujuran itu yang dari yang kecil-kecil yang sebenarnya yang kita pelajari di sini. Oke, ya, Mas Dodi. Berikutnya nih kan ini kan Idul Fitri itu kan momen saling memaafkan gitu ya. Ini saya coba ke Mas Dodi dulu nih. Mungkin eh, ada satu Mas Dodi kan juga selaku di inspektorat gitu ya. Mungkin ada satu temuan gitu ya. Nah ini mungkin ada di momen Lebaran ini ada seringkali mungkin kita udahlah dimaafkan aja gitu. Nggak perlu diungkit lagi gitu ya. Orang mungkin bisa waktu itu salah ya. Ini mungkin momen untuk dimaafkan gitu. Ini menurut Master Dodi gimana nih kecenderungan ini dalam konteks anti korupsi gitu ya? Apakah itu sesuatu yang bisa dimaafkan, Master Dodi? Silakan. Eh, Permintaan maaf itu kan terhadap tingkah laku kita. Akan tetapi kalau sudah kerugian terhadap keuangan, nah ya sudah harus dikembalikan. Memang kalau kita sesama manusia, kita memang kesalahan itu bisa hilang dengan saling memaafkan. Ya. Tetapi kalau korupsi, ada kesalahan pada negara, negara memaafkan enggak? Nah, Ya, itu. makanya harus dikembalikan. Nah, jangan sampai negara dirugikan. Karena itu keberlangsungan negara terhadap korupsi ini sangat penting. Jadi apa yang sudah diambil, ya dikembalikan, Pak. Nggak ada tolerir kalau itu Nggak di ada tempat kami. toleransi gitu ya, Master Toleransi. Dodi. Oke, ini ya, jadi mungkin bisa ditambahkan juga Mas Wawan ya. Tadi mungkin dari sisi apakah negara memaafkan gitu ya, Mas Wawan. Kalau Hmm. menurut Mas Wawan gimana nih untuk permisif gitu ya? Apakah dimaafkan untuk perilaku korupsi ini, Mas Wawan? Ya, setuju dengan Mr. Dodi tadi. Jadi pada saat Idul Fitri ini kan kita memang harus saling maaf-memaafkan gitu ya. Iya. Apa namanya itu? Wa'afina aninas, ya, memaafkan sama manusia nih. Tapi itu kan dalam konteks tadi, konteks budaya, konteks kemanusiaan, konteks Mm-mm. agama gitu kan ya ini ya ini. Bahkan kalau kita memiliki dosa karena melanggar aturan Allah misalnya, kita cukup bertobat kan gitu di sini ya. Cukup sholat tobat, kemudian tidak melakukan atau kembali melakukannya di situ. Tetapi dalam konteks agama pun kalau kita punya kesalahan dengan manusia, itu harus langsung ngomong sama manusianya gitu kan sini ya. Ya, Gak bisa betul. saya punya kesalahan dengan Master Dodi, Lebaran pasti Master Dodi maafin saya, nggak bisa gitu Nggak kan. bisa otomatis Eh, ya, Guru saya mengatakan saya harus ngomong ke harus ngomong. Master Dodi, tapi memang tidak perlu detil gitu kan ya, ya cukup Ya. Mas Dodi, saya pernah membuat kesalahan sama Mas Dodi, mohon maaf ya. Nggak usah detil loh. Sampai kalau detil nanti saya ngomong, saya ngambil itu loh kemarin, malah jadi marah gitu kan. Ya, Jadi dimaafkan. Nggak jadi nanti jadinya saling dimaafkannya ya. maafkan karena saya ngomong terlalu detil gitu kan.
malah jadi ajang marah gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. ini konteks dengan manusia saling memaafkan tadi ya di sini ya. Antara manusia dengan manusia pun ya di agama disebutkan kalau hutang itu nggak bisa gitu loh. Hutang ya harus dibayar. Harus dibayar. Maka ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya punya hutang ke Master Dodi, lalu saya tidak bisa apa istilahnya Melunasi. menyelesaikannya di dunia ini, di akhirat Di nanti saya akhirat. tagih hutang Ditagih. sama Master Dodi. Waktu di dunia belum bayar loh. Balik. Ditarik Kan dulu ya. harus selesai gitu kan. Jadi antar manusia saja itu harus selesai, gitu kan? Antar manusia harus selesai. Nah, apalagi kalau ini kaitannya dengan hukum positif, gitu kan ya ini hukum positif yang ada di kita lah di perundang-undangan kita di sini, nggak bisa gitu loh ini. Kalau perilaku itu kalau perilaku ya baru perilaku mungkin kita masih bisa memaafkan ya. Orang tadi kurang jujur perilakunya, gitu kan ya, kurang bertanggung jawab, gitu kan ya, dan yang dengan nilai-nilai yang lain, perilaku-perilaku yang lain, mungkin dalam lingkungan kita masih bisa memaafkan. Tapi kalau perilaku ini sudah menjadi tindakan masuknya ke tindakan pidana, apalagi tindakan pidana korupsi yang kita bicarakan bisa di sini, ya ada konsekuensinya gitu di sini. Ada konsekuensinya. Kalau misalkan ketahuan di dunia, kayak tadi hutang tadi ya, kalau ketahuan di dunia, diselesaikan di dunia, selesai itu. Selesai. Ketahuan korupsi, ketahuan nih sama aparat penegak hukum, misalkan salah satunya KPK, diusut, masuk penjara, selesai itu urusan di dunia, gitu kan ya. Tinggal dia taubat aja, udah insya Allah, gitu kan ya, ini ya. Di Ya. akhirat dia aman, gitu kan ya. Tapi kalau dia di dunia tidak ketahuan sama KPK misalnya di sini, nah, apakah bebas di dunia? Ya di mata kita bebas, gitu kan ya nih ya. Karena kita kan nggak pernah tahu, gitu kan, dia melakukan korupsi misalnya sini. Tadi yang ketahuan, tangkap sama KPK, masuk penjara, dia tobat, selesai urusan dunia dan akhirat insya Allah. Gitu. Tapi kalau nggak ketahuan, kan, dia melakukan korupsi lalu tidak ketahuan, jangan berpikir bahwa aman. Di dunia mungkin aman, tapi di sana kan nggak aman. Sama dengan tadi yang hutang tadi, gitu kan sini. Kita ngerasa berhutang ke Master Dodi, terus saya nggak bisa bayar, Master Dodi juga tidak memaafkan hutangnya ke saya, jadi tagih di akhirat nanti. Sama dengan tindakan-tindakan yang perilaku-perilaku yang apa istilahnya sudah melanggar hukum, gitu kan sini ya ini. Maka saya kadang-kadang begini kalau ketemu dengan para koruptor ya, ada kesempatan saya ketemu ngobrol gitu entah di Sukamiskin atau di mana gitu karena ada kajian atau yang lain di sini. Bersyukur, saya bilang Bapak Ibu ini bersyukur diberi kesempatan gitu kan ya ini untuk apa namanya itu mencuci kesalahan kejahatan yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu di dunia ini dengan hukum dunia tadi di penjara di situ. Dan itu diberi kesempatan juga untuk bertobat, gitu kan sini ini. Walaupun banyak juga, gitu kan ya, diberi kesempatan bertobat di penjara bukannya bertobat malah Nambah lagi. sambal tomat lagi. itu ya. Iya. Pedas tapi makan lagi gitu kan. Tapi secara itu tadi bersyukur gitu di sini, sehingga tadi antar manusia dengan manusia saling memaafkan, gitu kan ya. Tapi kalau kaitannya dengan tindak pidana korupsi kayak gitu ya ada peraturan perundang-undangan yang kita sepakati bersama yang harus kita lakukan gitu di sini. Kira-kira seperti itu Mas Eko. Iya, siap. Terima kasih Mas Rawan. Nah ini Mas Rawan ya, mungkin bisa beberapa waktu yang lalu gitu ya, mungkin masyarakat Indonesia, saya juga mendengar nih di YouTube-nya Sekretariat Presiden gitu ya. Nah, Pak Prabowo ini di penyataannya itu bilang, ini saya kutip ya dari YouTube Sekretariat Presiden, saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan. Nah, ini saya udah mirip Pak Prabowo enggak? Jadi gitu ya, memberi kesempatan untuk tobat. Nah, tadi yang seperti Mas Rawan sampaikan tadi. Hei, para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong, ujar Pak Prabowo. Nah, ini boleh nih, Master Wawan berpendapat dulu nih. Jadi Pak Prabowo ini pernah menyampaikan nih,
Hmm. Kalau dikembalikan uangnya ya mungkin kita maafkan. Nah ini gimana Mas Wawan? Ya, di undang-undang kita sebetulnya sudah jelas gitu kan ya, disebutkan bahwa namanya mengembalikan kerugian negara ya, uang yang sudah diambil kemudian dikembalikan itu dalam arti kata gini, apakah dia dengan sadar mengembalikan, gitu Mm-mm. kan, Atau atau dipaksa? dipaksa dia harus mengembalikan kan gitu ya Iya, sini ini. betul. Kan biasanya kalau sebelum terjadi atau sebelum diusut lebih lanjut dia menjadi tersangka misalnya dia, ya, Mm-mm. baru diributi nih. Kemudian dia dengan sukarela mengembalikan uang itu ke KPK misalnya gitu ya, karena Mm-mm. lagi diusut sama KPK nih. Mm-mm. Ada kasus ini, aduh, nama saya disebut nih, misalnya Mm-mm. saya disebut, kemudian saya disebutkan bahwa di situ saya juga mendapatkan bagian katakanlah ya 60 Mm. miliar gitu kan ya. Waduh, nah, sebelum saya dipanggil sama KPK, lalu saya dengan sadar diri, didorong oleh keluarga, saya mengembalikan uang yang saya terima tadi itu. 60 miliarnya saya setor ke KPK, itu di Mm-mm. sini. Berarti itu kan sukarela ya. Sukarela. Sukarela sebelum saya diusut, gitu kan sini ya. Dengan sukarela begitu saja, kemudian nanti ke depan, ternyata saya bukan hanya menjadi saksi, tapi menjadi tersangka. Nah, itu tidak menghapus tindak pidana yang saya lakukan gitu di sini ini. Tapi paling tidak dengan niat saya mengembalikan uang tadi, gitu kan ya sini ini ya. Lalu saya terlibat di dalam kasus tersebut ke depannya, maka itu menjadi pertimbangan jaksa atau hakim, gitu kan sini ya. Bahwa oh Pak Wawan punya niat baik, gitu kan ya, untuk mengembalikan Mm-mm. uang dan lain-lain. Maka paling pertimbangan di situ, pertimbangan dari jaksa atau mungkin dari hakim tadi, gitu kan ya, bahwa oh sudah ada niat baik Pak Wawan untuk mengembalikan uang dan lain-lain gitu sini ya ini. Mm-mm. Paling mengurangi hukumannya aja, paling ya di situ ya ini ya, menjadi pertimbangan jaksa maupun si hakim misalnya di situ ya. Tapi kalau dia tidak mengembalikan uang tadi, kemudian dia diusut menjadi tersangka bahwa bahkan menjadi terpidana, gitu kan sini ini. Kemudian putusan hakim, Pak Wawan harus mengembalikan uang kerugian negara sebanyak 60 miliar. Gitu kan ya, uang penggantinya misalnya di situ. Ditambah denda, ada denda lagi saya itu. Ditambah denda katakanlah 2 miliar. Gitu kan, sini ya. Kalau Pak Wawan nggak bisa mengembalikan uang denda tadi 2 miliar, maka ditambah dengan hukuman misalnya, diganti dengan hukuman sekian tahun atau sekian bulan misalnya. Nah, kalau kayak gitu itu bukan ini lagi. Hakim pasti bukan lagi mempertimbangkan untuk meringankan ya, tapi ini orang bahkan dikasih denda kan gitu kan, ditambah denda dan lain-lain, ditambah lagi subsidi yang lain-lainnya di sini ini. Nah, saya kira begitu. Jadi dalam konteks tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di sini, di undang-undang disebutkan bahwa mengembalikan uang itu ke negara itu tidak menghilangkan, tidak menghapus tindak pidana yang sudah dikerjakan. Tapi paling tidak tadi, gitu kan ya ini ya, paling tidak kalau dia ada niat baik tadi untuk mengembalikan uang tanpa dipaksa ya. Kan Mm-mm. kalau sudah jadi terpidana, kemudian diputuskan ya sudah Beda paksa lagi dia. ya. Beda Iya, lagi. udah dipaksa ngambil duit. Bahkan kadang-kadang si terpidana itu alasannya duitnya udah habis, misalnya gitu kan sih. Duitnya udah habis, ya udah saya di penjara aja, enak bener lu sebelah kan gitu kan ya, maunya di penjara gitu kan ya ini. Nah paling enggak itu kan situ ya ini, makanya di KPK mungkin sekarang kan ada direktur labuksi ya, salah satunya adalah untuk melakukan eksekusi gitu kan ya, Mm. untuk mengeksekusi hasil putusan hakim yang bersifat tetap tadi gitu di sini ini. Salah satunya adalah mengeksekusi mana uang yang harus dikembalikan ke negara, mana yang harus menjadi denda gitu di sini ini. Dan jangan lagi si terpidana itu menjadi pilihan, daripada saya kembaliin 2 miliar denda di penjara 3 bulan, saya ngambil penjara 3 bulan aja. Yang penting 2 miliarnya jangan jangan keluar. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Putusannya adalah kembaliin dulu duit, gitu kan sini ya. Kalau dari duitnya udah nggak ada, tapi dia punya aset. Misalkan Mm. ya ada motor, ada mobil, ada rumah, Mm. gitu kan. Ya jual dulu itu, disita dijual dulu. Disita, Nanti kalau dijual setelah melalui lelang dijual, ya.
masih kurang juga misalkan gitu, masih kurang juga ya, baru sisanya diganti dengan penjara gitu di sini. Jadi jangan dibalik gitu, nyari orang ya, daripada saya ngeluarin duit sekian puluh miliar mending di penjara aja setahun gitu kan. Kalau gitu. Saya kira Iya. itu ya Mas Eko ya. Ya, siap Mas Hermawan. Nah, ini saya coba ke Mas Dodi ini. Ini tadi eh, risiko ya untuk misalkan budaya orang Indonesia ini kan kadang gampang memaafkan gitu ya Mas Dodi ya. Nah ini kalau disalahartikan sebagai pembenaran pelanggaran gitu ya, terutama di ranah birokrasi atau pelayanan publik. Nah ini menurut Mas Dodi apa nih risiko yang sudah mungkin Mas Dodi alami ya mungkin di birokrasi dan pelayanan publik di Pemkot Kediri sana. Apa nih risiko yang menurut Mas Dodi pahami gitu? Ya, resiko ketika kita saling memaafkan akhirnya kita di birokrasi maupun di pelayanan publik tiba-tiba kita melayani kita maafkan padahal dia juga nggak bayar pendapatan kayak gitu kan. Mm-mm. Eh, Secara otomatis juga merugikan sih sebenarnya kalau kita budayanya memaafkan tapi bukan orangnya yang ikut tetapi kita pemerintahnya ikut, negaranya ikut. Nah, di situ jadi harus ada membedakan memaafkan itu adalah sesama manusianya, tetapi pemerintahan dan negara harus tetap jalan. Oh, Itu yang harus dipahami konteksnya antara memaafkan kita sesama manusianya, sesama tetapi manusianya. aturan tetap berjalan sesuai dengan aturan. Realnya itu sudah berbeda. Jadi jangan sampai antara yang satu dengan yang lain ini saling bercampur. Itu Hmm, yang harusnya dilakukan. harus dipisahkan gitu ya Harus Mas Dodi dipisahkan ya. mana kepentingan publik, mana kepentingan kita saling memaafkan antar individunya itu. Kalau Iya. nggak gitu nanti ya akan semrawut. Ya. Nah, Kalau jadi kayak kalau kayak eh, kereta itu kan kita harus jalan di relnya gitu ya Mas ya Dodi ya. Kalau relnya harus salah ini tahu-tahu nyampainya ke Bandung salah ini. ya itu benar. Iya. Ya, Ya. Oke ya. Terima kasih Mas Dodi. Ini saya pernah melihat kontennya Mas Wawan nih di Instagram KPK itu ya, terutama Tuh, yang apaan tuh? menjelang Lebaran tuh Mas Wawan bikin konten tentang mudik menggunakan mobil dinas gitu. Oh, ya ya Yang ya itu ya. Mas Wawan ya, ada ya, ya apa himbauan gitu ya untuk tidak menggunakan kendaraan Ya, dinas ya. untuk mudik gitu ya. Nah ini Mas Wawan, ini kontennya itu rutin sebagai edukasi ke masyarakat atau memang mengambil momen-momen tertentu saja Mas Wawan? Apa misalkan hanya di mau Lebaran gitu atau mungkin nanti mau apa Natal tahun baru apa seperti itu atau rutin gitu Mas Wawan? Bisa dijelaskan ini. Ya, terima kasih Mas Reko. Jadi di kami di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ini kan ada di saya itu ada 4 direktorat ya. Mm-mm. Yang Oke. pertama Direktorat Jejaring Pendidikan. Nah ini adalah bagaimana menginsersi Mm-mm. pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah formal gitu kan ya ini ya. Dari mulai PAUD, dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Nah itu adalah bagaimana menginsersi pendidikan anti korupsi lewat pendidikan formal. Yang kedua adalah kita punya direktorat diklat anti korupsi, melakukan Diklat. pendidikan dan pelatihan-pelatihan, baik itu ASN, umum, BUMN, atau siapapun juga yang memerlukan pelatihan-pelatihan mengenai anti korupsi ada di sini, kan gitu. Ini biasanya yang non formal lah kira-kira. Nah, Hmm. termasuk di diklat ini ada LSP ya, lembaga sertifikasi yang kita Ah, tahu lah ya, ada oh untuk ya, Paksi dan API di sini. siap. Lalu ada lagi tempat saya adalah Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Nah, ini adalah eh, pekerjaannya sehari-hari adalah bagaimana meng-create konten, gitu kan ya ini Hmm. eh, tentang nilai-nilai anti korupsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan yang disampaikan, pesan-pesan anti korupsi ini adalah tidak jauh dari 9 nilai anti korupsi kan di sini ya. Jumat bersepeda kakak, gitu kan, jujur, Ya, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, sederhana, disiplin, adil, dan kerja keras. kerja Nah, keras. tidak jauh dari 9 nilai ini
tapi kita berinovasi, gitu kan ya ini ya. Karena terus terang saja kalau kampanye sekarang itu tidak cukup kita below the line. Artinya tidak cukup kita langsung ketemu dengan masyarakat dan lain-lain. Apalagi kita tahu sekarang pemerintah sedang efisiensi gitu kan ya ini ya. Nggak mungkin kita bikin acara-acara yang misalkan kayak dulu kita bikin namanya ke Bis anti daerah korupsi, kan gitu ya. bis itu ya. Ketemu dengan masyarakat dan lain-lain gitu kan. Sekarang kan agak dikurangi nih di sini ya. Ya. Maka yang kedua adalah above the line. Above the line itu adalah kampanye yang kita lakukan melalui media-media entah Sosial. media massa, media sosial gitu kan ya, mainstream atau mungkin sekarang dengan menggunakan media-media sosial yang ada gitu kan ya. Tapi sekali lagi kontennya tidak jauh dari itu. Lalu yang ketiga, jadi ada above the line tadi melakukan media yang tadi, lalu below the line atau biasanya kita langsung ketemu dengan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye dan lain-lain. Lalu ada yang disebut dengan through the line. Through the line ini hybrid gitu kan ya, antara above the line dan below the line. Itu yang kita kenal mungkin salah satunya adalah kalau kita lihat ada bis anti korupsi. Dulu Bis kan anti korupsi. dari daerah ke daerah gitu kan sini ya. Di situ kita ketemu below the line dengan masyarakat langsung ya, dengan ASN, dengan para pejabat yang lain-lain itu below the line. Tapi di situ juga terjadi above the line. Orang bikin konten di situ, saya lagi dengan KPK di sini, lalu diupload di Instagram. Itu adalah above the line. Jadi salah satu contoh through the line itu adalah ya tadi bis anti korupsi tadi gitu di sini ini. Itu adalah berbagai cara yang kita lakukan karena dengan tentu kita harus mengikuti zaman juga ya Nah, kalau kontennya nanti dipas-pasin dengan momen dengan event-event tertentu ya tentu itu adalah strategi dari teman-teman ya, dari teman-teman dari Soskam ya, sosialisasi dan kampanye. Kayaknya ini pas Pak Wawan kalau pas mau lebaran nih pakai ini, monggo. Yang penting saya bikin konten dan teman-teman dan lain-lain, nanti tergantung mereka aja yang ngepas-ngepasin di mana. Gitu. Kayak sekarang misalkan sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional ya, tanggal 2 Mei kan Hari Pendidikan Nasional nih. Ini udah ada konten nih, yang tahun yang lalu juga masih bagus nih kontennya, bisa ya monggo aja silakan gitu. Saya serahkan sama teman-teman di Soskam untuk melakukan strategi kapan ini harus muncul, kapan ini harus ini dan seterusnya agar tepat waktunya kan gitu di sini. Nah, yang terakhir di kami ada yang namanya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Jadi setelah kita melakukan sosialisasi, mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi, bahkan sejak tahun yang lalu kita ajak sekarang Pemda dengan BUMD di daerah itu kita kampanye bareng-bareng yuk. Nanti kita mulai bulan Juni sampai September nih. Jadi teman-teman lihat nanti di daerahnya kalau mulai Juni sampai September ada kampanye anti korupsi bareng-bareng nih se-Indonesia gitu kan ya. 38 provinsi sampai 540 sekian kabupaten kota termasuk BUMD-nya itu adalah program kita yang kita sebut dengan pariwara anti korupsi. Jadi nanti 3 bulan barengan kita akan melakukan hal yang sama supaya dimanapun orang Indonesia berada melihat hal yang sama gitu kan ya sini ya. Oh ini nggak boleh, oh ini gratifikasi ya, oh ini nggak boleh, nah kayak gitu. Jadi saya coba sekarang 3 bulan berturut-turut gitu ya, se-Indonesia melihat yang sama, entah itu di billboard, entah itu di perizinan, entah itu ada spanduk dimanapun juga gitu, entah di mall dan lain-lain gitu kan ya. Ini nanti tergantung kreativitas dari masing-masing daerah aja, dan itu kita lombakan supaya ada semangatnya juga gitu kan sini. Termasuk kita juga mendorong paksi-paksi ikut serta di situ bersama dengan Pemda-Pemda yang ada ya. Kalau Mas Dodi dengan di Kedirinya ya monggo nanti bikin apa di sana kan gitu sini. KPK menyediakan konten standarnya lah kita ya nih. Konten standarnya ini tapi monggo silakan apalagi sekarang ada AI ya, dibantu dengan AI mungkin jauh lebih bagus gitu kan sini. Seperti itu kira-kira Mas Eko. Jadi konten-konten itu kita bikin, tapi nanti strategi penggunaannya itu tergantung dari masing-masing direktorat tadi. Ini pasnya kapan gitu. Jadi tidak insidentil, tapi kita terus-menerus membuat konten-konten itu. Hanya saja pas launchingnya mungkin ya, pas ininya disesuaikan dengan
event atau momen-momen tertentu gitu. Iya, itu ada strateginya ya, Mas Rawan ya. Ya, Master Dodi tertarik nih untuk mengisi di apa namanya pariwaranya Pariwara anti korupsi. Mari Nah, iya Wara. pariwara anti dong. korupsi. Siap. Ya, nanti ditunggu ya, Mas Dodi. Untuk Kediri Ya. harus masif nih. Jadi paling enggak kalau orang itu terus-menerus dikampanyekan gitu ya, otomatis nanti di bawah alam sadar dia itu tertanam gitu ya, Betul, nilai-nilai betul. integritas, anti korupsi itu kayak apa yang dia lihat terus-menerus itu akan di bawah alam sadar gitu ya. Mungkin bisa jadi ke bawah mimpi ya nggak, Mas Dodi? Iya, Berawal dari mata turun ke hati berarti nanti akhirnya. itu suka saya. Ya. Ya. Oke, itu tadi luar biasa ya strategi yang Gini, dilakukan. tambah gini, Master Eko. Siap. Kayak film ya. Film dulu kan dianggapnya sebagai propaganda tuh. Dari zaman Ya. dari zaman Belanda ya, dari Jepang sampai Orde Lama, Orde Baru, film, televisi itu kan jadikan propaganda ya untuk apa namanya itu brainwash gitu kan ya ini ya ini. Betul. Kita juga pengennya begitu. Kita pengennya begitu, bikin film kecil atau bikin apa masuk ke TV tiap hari gitu kan. Tapi mahalnya minta ampun kan gitu kan ya. Biayanya Nggak ya. mungkin gitu kan ya. Biayanya, Nggak iya, iya, mungkin. iya. Nah, saya coba dengan cara yang lain gitu ya ini. Dengan cara yang lain, saya mengajak seluruh Pemda gitu kan ya ini, termasuk BUMD ya, BUMD yang ada di daerah-daerah itu. Mari kita sama-sama selama 3 bulan berturut-turut nih gitu kan ya ini ya dari mulai Juni nanti Juni, Juli, Agustus mungkin itu 3 bulan berturut-turut semua ruang yang ada di daerah itu entah di pasar, entah di mall, entah di bioskop, entah di mana, pokoknya orang ngelirik situ anti korupsi. Ini anti korupsi. Nah, di brainwashnya di situ gitu Iya. kan ya. Kemana mata memandang tadi gitu kan ya. Yang terlihat adalah nilai-nilai anti korupsi dengan berbagai inovasi, berbagai cara mereka. Monggo silakan gitu ya sini. Diserahkan ke Pemda gitu ya, Mas Ya, Rawan. Ya. betul. Diserahkan ke Pemda masing. Iya. Kalau di Pemda kami biasanya pada saat akordia ya, semua Hmm. diwajibkan pasang spanduk. Ya. Dan Semua di Pemda. kantornya ya, Mas Di Dodi kantor ya. semua kantor Ya. wajib pasang spanduk anti korupsi. Nah, Oh. mulai tahun yang lalu, Mas Dodik, jadi kita bikin program tadi, Pariwara Anti Korupsi. Tahun yang lalu memang belum, kita masih uji coba ya. Tahun yang lalu baru kurang lebih 500-an lah, 500 Pemda sama BUMD yang ikut itu di sini. Nah, tahun ini kita lebih persiapannya lebih bagus lagi. Jadi sejak bulan Maret yang lalu saya sudah bersurat ke semua kepala daerah itu di sini. Dan kemarin kita sudah dengan teman-teman sudah melakukan semacam apa ya sosialisasi lah, sosialisasi ke depan sehingga ada persiapan dari bulan sekarang April ya, Mei selama sebulan itu untuk mempersiapkan diri kontennya kayak apa nih sehingga nanti pas bulan Juni bareng-bareng semua gitu sini si Indonesia itu nanti ya. Nanti kalau Hakordia beda lagi, kalau Hakordia kan hanya apa menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, cuman gitu doang. Kalau ini enggak gitu. Dengan 9 nilai tadi itu dibuatkan kreativitas masing-masing daerah, masing-masing BUMD monggo silakan gitu sini. Apakah ada film pendek yang 10 detik gitu kan sini ya ini ya, yang bisa disetel di kalau punya billboard misalnya ya, ada videotron misalnya di daerah-daerah itu biasanya kan suka ada di situ ya. Nah, monggo silakan gitu kan sini ya ininya. Iya. Ngomong-ngomong memang ada hadiahnya ya, Mas Rawan? Insya Allah ada. Ada. Nah, Walaupun ini. efisiensi kita coba sisihkan lah sedikit. Iya, Mas Dodi ini sudah ada kisi-kisinya nih. Jadi mudah-mudahan Pemkot Siap. Kediri maupun Pemprov Jatim ya, ya bisa memberi peran gitu ya dalam gerakan anti korupsi ini dan bonusnya mungkin kalau juara gitu ya, nanti akan diundang ke KPK gitu di Akordia gitu ya, Mas Rawan ya. Ya, selain itu ada ini juga nanti kita punya apa namanya itu piala ya, piala kan kalau dulu ada piala Citra ya, piala Citra. Kalau ini ya piala Pariwara di mana itu bisa disimpan di kantor masing-masing kebanggaan bahwa saya pernah jadi juara Pariwara anti korupsi misalnya di sini ini ya. Mantap ya, keren, keren, keren.
Oke, Master Dodi ini yang mungkin di daerah ya, Master Dodi. Tadi kan sudah dari KPK sudah berupaya ya, berbagai macam gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Wawan, above the line, below the line, stroke the line gitu ya. Berbagai cara lah, baik melalui media. Nah, kalau dari Master Dodi yang sudah laksanakan ya, penyuluhan di daerah gini ya. Mas Dodi itu cara menjelaskan ke masyarakat pada saat menyuluh gitu ya, eh, bahwa menjaga akuntabilitas itu juga bagian dari ibadah loh. Nah ini Mas Dodi seperti apa nih menyuluh ke masyarakat di daerah yang dilakukan oleh Mas Dodi? Ya, terima kasih Mr. Eko. Eh, kalau kita di daerah, mungkin masih banyak ya yang asing kata akuntabilitas itu. Kalau di birokrasi ya 50% lah, mungkin pegawainya memahami akuntabilitas, tetapi yang kelebihannya itu sama sekali nggak tahu apa arti itu akuntabilitas apa. Ya kita coba untuk menjelaskannya bahwa lebih sederhana. Mm-mm. Akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan gitu aja. Terus jadi ketika sesuatu hal baru kita tarik, ketika sesuatu hal itu bisa dipertanggungjawabkan, pasti di dalamnya terkandung unsur ada kejujuran, ada amanah, itu. Itu baru mereka memahami, oh kayak Hmm. gitu ya. Ketika orang itu baru sudah jujur amanah, itu mereka baru, oh kalau jujur amanah itu berarti ibadah ya Pak. Aneh. Ya, jadi mungkin kata lain yang harus kita gunakan untuk memahamkan itu. Eh, Terus baru kita jelaskan, kalau sudah jujur amanah, kita yakinlah bahwa semua agama itu akan mengajarkan adanya kejujuran, adanya amanah bagi umatnya itu mesti semua agama diajarkan di situ. Disitulah nanti kita bahwa akuntabilitas itu kita tarik bahwa akuntabilitas itu adalah ibadah. Karena apa? Nilai dasar dari suatu akuntabilitas itu mesti adanya kejujuran. Ya, baik itu tadi luar biasa jawaban apa namanya menarik ya dari Master Dodi bahwa menyampaikan penyuluhan itu tidak harus pakai bahasa-bahasa langit gitu ya. Cukup bahasa yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, berikutnya hmm, mungkin saya ke Master Wawan ya. Karena tadi Master Wawan ini banyak ya direktorat yang ditangani gitu ya, mulai Hmm. dari jejaring pendidikan, Master, terus ada diklat anti korupsi, terus sosialisasi dan kampanye gitu ya, dan terakhir ada pembinaan peran serta masyarakat. Nah ini kalau menurut Mas Rawan, apa sih peran dari Paksi gitu ya, Hmm. terutama di tengah suasana Lebaran ini, apakah menurut KPK Paksi ini memberi nilai manfaat gitu ya terhadap kegiatan pencegahan dari yang dilakukan oleh KPK ke masyarakat, terutama untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini apakah menurut Mas Hermawan ini Paksi ini memberi nilai yang bagus gitu loh terhadap pencegahan anti korupsi? Silakan Mas Hermawan. Ya, terima kasih Master Eko. Ya, KPK kan udah sekarang melakukan pemberantasan korupsi melalui 3 pendekatan ya, 3 sulak itu ya. Ada pendidikan, kemudian pencegahan, kemudian penindakan kan gitu di sini ya. Jadi 3 sula ini adalah yang dilakukan oleh KPK, di mana salah satunya di kami ini adalah untuk pendidikan kan gitu di sini. Nah, tadi saya dorong bahwa masyarakat itu pada saat kita ke masyarakat, terutama di bagian Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat kan gitu di sini ini. Hmm. Seluruh masyarakat harus bisa berkontribusi di dalam pemberantasan korupsi ini. Karena KPK juga terbatas sumber daya manusia, tempat juga hanya di Jakarta, gitu di sini ini. eh, Apalagi sekarang mungkin lagi efisiensi gitu kan ya Mas Dodi ya. Ini ya. Ya, Jadi
keterbatasan itu tidak serta-merta meredupkan peran serta masyarakat untuk bisa berkontribusi kan gitu ya sini. Nah, kita kan sudah punya tuh apa namanya itu perkumpulan-perkumpulan di daerah-daerah karena Forum ya. katakanlah 2 tahun yang lalu itu kita sudah membuat sebuah BIMTEK gitu kan ya. BIMTEK misalnya untuk para pemuda dan LSM misalnya gitu ya, para mahasiswa gitu ya. Hampir seluruh provinsi itu sudah kita lakukan. Minimal ada 100 orang lah di satu provinsi itu yang mengikuti BIMTEK kita selama 3 hari gitu ya sini. Nah, di dalam BIMTEK itu sesungguhnya kita mendorong mereka untuk berkontribusi dalam 3 hal tadi. Apakah menjadi di pendidikan, ya, apakah di pencegahan atau di penindakan. Karena kalau kita datang ke masyarakat, itu banyak juga masyarakat yang pengen ke penindakan gitu. Masih tetap pengen, saya pengen melaporkan Pak Wawan, ya bagus, bilang kan gitu kan ya ini ya. Tapi artinya kalau mau melaporkan jangan asal lapor. Karena takutnya kalau Anda melaporkan asal lapor, malah kebalik. Anda nanti yang dilaporkan gitu kan, menjadi pencemaran nama baik kan gitu kan. Niat kita untuk memenjarakan orang lain, malah kita yang dipenjara gitu kan. Karena kita melaporkan tanpa bukti-bukti yang cukup gitu kan. Sehingga kita ajarkan tuh kepada mereka gitu kan di sini ya. Gimana melaporkan yang baik dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti apa yang disebut dengan yang cukup kan gitu kan di sini ya ini. Bukti itu didapatkan dari apa? Dari investigasi. Apa itu investigasi gitu kan ya? Gimana caranya? Itu kita berikan kepada mereka gitu di sini supaya kalaupun mereka mau berkontribusi di bidang penindakan, ya berkontribusilah dengan baik kan gitu di sini. Jangan pansos gitu kan ya. Ada orang banyak dari daerah rombongan datang ke Jakarta, katakanlah untuk melaporkan seorang kepala daerah, tapi begitu lapor ke KPK, terus begitu keluar langsung ini sama media kan gitu di sini ya. Wah, kami sudah melaporkan ini lewat media. Orang yang melaporkannya masih di KPK, orang yang dilaporkannya udah tahu lewat media. Oh, saya dilaporkan nih sama orang-orang ini. Buang semua bukti-bukti. Terus mau ngapain kita kan? Habis kita kan di sini. Jadi malah kebalik. Malah dia yang dilaporkan jadi pencemaran nama baik kan gitu kan sini ya. Makanya diajarkan situ melaporkan yang baik seperti apa. Tidak usah pansos. Kalau perlu tidak ada yang tahu bahwa kamu itu sudah melaporkan. Kan kalau memang niatnya untuk kebaikan seperti itu. Bukan untuk diketahui orang lain bahwa kita sudah lapor. Bukan gitu kan sini. Nah itu kemudian kalau di pencegahan ya banyak juga orang-orang anak-anak muda ini yang misalkan IT minded sekarang gitu di sini ya. Dia bisa bikin program aplikasi apa ya pakai silakan. Gunakan keterampilan Anda untuk membantu pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat atau instansi lembaga yang lainnya, dalam membuat aplikasi-aplikasi yang sifatnya mengurangi pertemuan gitu kan ya antara pelayan dengan yang dilayani masyarakat gitu supaya tidak terjadi itu tadi suap menyuap, gratifikasi dan lain-lain kan gitu sini. Nah yang ketiga lewat pendidikan. Nah ada banyak juga lebih banyak lagi orang yang sebenarnya peduli kepada pemberantasan terorisme lewat pendidikan. Karena lewat sifatnya soft gitu kan ya ini ya. Kalau pendidikan lewat soft gitu kan ya. Kalau tadi yang penindakan itu harus punya keberanian yang melebihi batas lah kira-kira gitu kan sini ya ini. Nah kalau yang soft ini lebih banyak. Dari 100 orang ini paling nggak 70 orang ini pengennya saya sosialisasi aja Pak Wawan. Saya ya boleh silakan gitu kan sini ya. Karena sesungguhnya bukan berarti kita membeda-bedakan antara penindakan pencegahan dengan pendidikan, bukan di sini. Ini tergantung passion aja, passion kita di mana kan gitu ya sini. Nah ternyata kalau kita lihat secara kuantitatif lebih banyak yang ke soft gitu kan ya, yang kiranya ke pendidikan di sini. Nah kita dorong salah satunya adalah teman-teman yang memang senang melakukan sosialisasi, mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi. Wah saya nggak berani Pak Wawan kalau langsung dengan masyarakat. Lah sekarang udah ada media sosial gitu kan sini ya ini. Anda bisa ngomong sendiri di depan kamera, Anda upload, itu juga sudah sama kampanye gitu kan. Sekarang itu dengan media-media yang ada tanpa harus kita bertemu langsung dengan masyarakat kan gitu di sini. Justru dengan media sosial sekarang, dengan kreativitas yang dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda di sini gitu di sini, itu jauh melebihi batas dari apa yang sudah kita lakukan. Pak Dodik, Master Dodik kalau sosialisasi di Kediri dikumpulin 50 orang aja di situ kan gitu kan. Hanya 2 jam mungkin di situ ya. Nah, kalau kita bikin
konten di media sosial gitu kan di sini ya. Mungkin hanya 10 menit atau 5 menit, bahkan ada yang cuma 2 menit gitu kan. Dia bikin bikin yang short-short konten di situ. Tapi itu kan bisa jutaan orang yang baca di situ. Apalagi kalau menarik gitu kan situ ya ini. Nah, saya bilang itu pakai kesempatan di situ dari sini. Walaupun sekali lagi yang below the line-nya ya tetap harus ada gitu kan ya, karena kan tidak semua orang di medsos juga ya, kayak orang-orang tua kan ya tetap aja kita harus datang mengingatkan mereka kan, apalagi tepatnya Master Dodik misalkan di lingkungan ASN kan kita juga bisa langsung lebih menyentuh ya, kalau kita hadir secara langsung gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang yang pengen tadi apa namanya itu berkontribusi di dalam pemberantasan korupsi ini, tetapi lewat eh, pendidikan tadi ya, mengedukasi, menyosialisasikan, mengampanyekan dengan berbagai cara gitu kan di sini. Sekarang kan sudah banyak fasilitas-fasilitas gitu kan ya, ini dibantu AI dan lain-lain gitu kan ya. Kadang-kadang saya juga takjub gitu kan ya. Oh cuman gitu doang ya, tapi hasilnya hebat Keren. sekali gitu kan ya. Padahal zaman saya dulu bikin kayak gitu bisa 2 bulan sendiri belum tentu jadi gitu kan ya. Sekarang tinggal nunggu waktu berapa menit udah selesai gitu kan. Jadi kan tuan AI di sini. Nah saya kira seperti itu. Jadi nah kita dorong tapinya ya teman-teman yang punya passion ke situ supaya punya standar ya, terakui gitu kan ya pada saat membuat konten-konten anti korupsi itu ya jadilah anggota Paksi gitu kan ya, ikut sertifikasi Paksi di KPK gitu kan sedia ini. Dan kalau lulus, sedangkan nanti kalau sudah lulus, cirinya apa? Anda menggunakan rompi biru. Rompi biru Sama-sama seperti dari KPK, rompi biru bukan rompi oranye gitu lah. iya iya. Sama-sama gratisnya. Kalau rompi oranye bahaya Sama-sama gitu ya. kreatifnya. Iya iya iya. Tadi menarik ya. Jadi orang introvert pun bisa ya Mas Terlawan ya menjadi Bisa, paksi bisa. gitu ya. Karena sekarang kita bisa gunakan berbagai media gitu ya. Nggak perlu ketemu dengan orang gitu ya, Mas Terlawan ya. Oke, menarik. Ini berikutnya nih, Mas Dodi. Kalau Mas Dodi menyampaikan penyuluhan gitu ya, baik di lingkungan kantor ASN di Pemkot Kediri maupun di masyarakat gitu ya. Yang paling memudahkan Master Dodi menjelaskan ini hadiah yang wajar atau suap terselubung atau gratifikasi itu menjelaskannya gimana Master Dodi ke rekan-rekan kerja maupun ke Ya, masyarakat? kalau kita menjelaskan tentang manakah yang dia wajar, suap tersebut, kita menjelaskan cukup dia wajar itu kita tidak terkait ya, itu mesti tidak terkait dengan jabatan kita, kedudukan kita. Nah, dia wajar itu mesti ada karena adanya hubungan sosial, ada Hmm. hubungan kekeluargaan itu ngasih. Kemudian kalau itu suap terselubung itu pasti ada kaitannya dengan jabatan yang kita punya selaku ASN. Nilainya pasti rata-rata ekonomis lah, ekonomis banget mesti itu Hmm. suap. Nah, itu sudah pasti. Kalau strateginya kita agar kita terhindar dari suap, ya kita batasi lah nilai hadiah dari nilai batasi hadiahnya. Dan kita harus tahu dari siapa sih ini. Eh, mungkinkah dia pastikan hadiah itu tidak ada kaitannya dengan jabatan kita. Terus kita jangan ada memiliki harapan untuk ada timbal baliknya. Tapi yang paling aman sebenarnya adalah hadiah itu yang kita merasa nggak enak, segera laporkan ke gratifikasi. Karena ini UPG, kami, tim UPG masalahnya. Jadi Hmm. ya laporkan aja ke kami, nanti kami yang akan menilai apakah itu Hmm. gratifikasi atau enggak. Nah, Hmm. itu lebih enak. Dan Aman kemarin ya. pada waktu sebelum Lebaran, ya kebetulan kami di pemerintah Kota Kediri selaku Irban khusus, jadi kami yang membuat surat edaran kepada seluruh OPD tentang gratifikasi itu melaporkan ke PG kami. Nah, dan alhamdulillah dengan surat edaran pun sebenarnya juga nggak mempan loh, Hmm. Master Eko. Hmm. Jadi ada surat edaran gratifikasi itu nggak mempan, tetapi ketika disindir baru mempan. Oh gitu Masa ya. nggak ada hadiah pada waktu Lebaran? Ah, ah, Akhirnya ah, ya ah. alhamdulillah ada juga yang lapor. Ada yang lapor ya. Banyaklah, 5 Oke. atau berapa itu kemarin itu akhirnya ada.
ternyata sindiran itu lebih mempan daripada surat edaran. Kalau Itu yang edaran kami cuman rasakan di daerah. kalau edaran cuman ngedar doang ya. Iya, Beredar aja sekedar gitu. lewat beredar. Atau Tetapi malah ketika kami sindir, dijadikan arsip aja gitu ya. iya, masa gak ada hadiah? Nggak mungkin lah. Itu baru, oh iya Pak ada. Akhirnya disetorkan lah, dilaporkan. Dan Ya. ya, memang eh, ada sih beberapa mungkin ya belum memahami tentang bagaimana sih melapornya kayak gitu ya. Mungkin akan ke depan itu akan kami sosialisasikan yang lebih itu tentang sosialisasi tentang unit pengendalian gratifikasi ini ke OPD. Bahkan Oke. kalau mau dimungkinkan nanti tiap-tiap OPD itu ada unitnya sendiri. Ada UPG ya, gitu ya. Ya, ada Oke. OPG-nya untuk bisa melaporkan kepada kami. Ya. Oke, ini terakhir nih para master nih. Apa pesan dari master ya kepada seluruh sobat Jawara agar kita tetap memegang prinsip berani, jujur, dan tidak terpengaruh ya budaya permisif memberi maaf terkait korupsi gitu ya. Sekaligus mungkin closing statement dari para master. Mungkin dari Master Wawan dulu, silakan. Ya, apa namanya itu harapannya tentu selama Ramadan kemarin waktu kita ditempa ya ikut pelatihan ya pelatihan bagaimana menempa diri dengan nilai-nilai yang diharapkan bisa diimplementasikan di 11 bulan berikutnya di bulan Syawal sampai Sya'ban ke depan gitu di sini ya ini tentu apa yang dilakukan selama Ramadan tadi itu bukan hanya sekedar latihan. Hmm. Itu baru latihan tuh. Bukan berarti udah selesai, bukan. Justru biasanya kan setelah pelatihan kita gunakan kan gitu kan sini ya. Bukan setelah pelatihan berhenti, bukan. Namanya latihan dulu, habis gitu kan orang tinju juga gitu, latihan-latihan ya tinjunya di ring gitu kan. Bukan habis latihan terus tidur, bukan. Justru bertempurnya di ring. Nah ini sama. Jadi bulan Ramadan kemarin kita dilatih bagaimana kita bersikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, kemudian bersikap sederhana, peduli, itu kan semua diajarkan pada saat bulan Ramadan gitu kan sini ya ini. Jadi 9 nilai anti korupsi itu betul-betul diajarkan pada bulan Ramadan tadi di sini ya ini sebagai ajang latihan. Nah, sebagaimana orang setelah pelatihan, lulus latihan, maka diimplementasikan gitu kan ya dalam kehidupan 11 bulan berikutnya sehingga harapannya sekali lagi bahwa kita nanti pada saat bulan Ramadan selesai masuk bulan Syawal ini menjadi orang baik gitu kan ya. Orang baik dalam arti kata apa yang sudah kita lakukan keburukan-keburukan itu hilang. Hilang kemudian kita menjadi orang baik gitu kan ya pada saat bulan Syawal ke depan ini gitu sini. Dan sekali lagi di bulan Ramadan kan kita selalu mengatakan atau kita selalu membiasakan yang benar, Hmm. dan membenarkan yang biasa. Itu ini perlu kita tanamkan juga gitu. Jadi mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Saya Biasa. kira itu ya. Ini ya. Oke, terima kasih Mas Wawan. Kalau dari Master Dodi, silakan Master Dodi. Ya, terima kasih Master Eko. Dari saya, setelah Ramadan di tempat, ya sekarang sudah saatnya biasakan yang jujur dalam sehari-hari, Mhm. dalam segala tindakan, walaupun itu kadang ditolak banyak pihak ya, dan menyakitkan. Akan tetapi rasakan ketentraman dalam hati yang akan kau dapatkan. Dan Oh, di akhirnya ubur-ubur ikan lele yang ah, jujur yale. oke. Boleh dong. Siap, Ya, Burung cendrawasih terbang di udara, cakep. agak, penuh keringat melintas batas. Artinya, cakep. Terima kasih pada Sobat Jawara. Tetap semangat dan tegakkan integritas. Siap. oke. Aplaus untuk semua. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk narasumber yang hebat dan luar biasa, Master Wawan, Master Dodi. Atas insight dan semangatnya ya, luar biasa. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat ke kita semua bahwa meminta maaf itu bagian dari kebaikan. Tapi mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah inti dari integritas.
Saya tidak mau kalah. Saya juga ada pantun, tapi Jawa Timuran. Dolan nang pasar tuku semanggi, Cakep. jaluk sambele sing pedes mantep. Artinya, Lebaran ya lebaran, ahlake ya ojo lali. Jujur lan tanggung jawab kudu tetep. Oke, sampai jumpa di podcast Jawara selanjutnya. Jaga semangat anti korupsi, jaga akuntabilitas, dan mari menjadi pribadi yang berani jujur setiap hari. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawara, salam integritas, lawan korupsi, integritas nomor 1. Terima kasih. Podcast Jawa semangat anti korupsi. Podcast Jawara.